Halo semuanya, kembali lagi di sini di channel membahas saham Indonesia, dan kali ini saya akan membahas tentang IHSG ya. IHSG kira-kira akan bergerak ke mana? Karena banyak sekali yang mengatakan bahwa IHSG bisa ke 6.000, bisa ke 4.000, 3.000. Apakah mungkin IHSG ke sana? Akan saya bahas. Tapi sebelum masuk ke videonya, buat teman-teman yang masih bingung pilih saham, sering nyangkut atau capek trading tapi Forto belum juga balik modal, kalian bisa gabung ke grup Telegram kami ya. Di sana kami menggunakan bantuan AI untuk mencari peluang saham dengan statistik win rate sebesar 69,2% dan lossnya 30,8%. Jadi meski kalian loss, kalian bisa cover ya. Bisa cover dan tetap cuan karena win rate-nya lebih banyak. Dari total 370 sinyal, 256 sinyal cuan, dan 114 sinyal loss. Ini saat bear market ya, berarti saat bear market, sinyal dari AI-nya masih cukup bagus ya. Bukan cuma sinyal, tapi juga ada update market, analisa saham, dan kelas saham setiap minggu. Harga normalnya sangat terjangkau, hanya 46.000 per bulan. Kalau dihitung setahun cuma sekitar 540.000. Dan khusus untuk hari ini dan besok, ada diskon 10% untuk 10 orang tercepat. Kalau tertarik, langsung hubungi admin melalui link yang ada di deskripsi. Sekarang kita langsung lanjut ke pembahasannya ya. Nah, di sini saya sudah mengcompare IHSG dengan yield bond ya. Yield bond atau yield obligasi. Jika yield obligasi naik itu buruk ya. Dikarenakan jika yield obligasi naik, jika pemerintah ingin ngutang lagi, mereka harus menaikkan bunganya ya, dan itu akan menggerus menggerus APBN seperti itu. Kalau kita lihat nih, yang biru ini adalah yield obligasi ya, yang biru ini, dan yang chart ini adalah IHSG. Langsung saja kita iniin dulu. Nah, pada tahun kemarin pada tanggal 10 Januari tahun 2025, bond naik ya. Bond itu obligasi, saya nyebutnya bond ya. Bond itu naik ke angka 7,3%, tinggi banget. Nah, di sini bondnya juga turun ya. Turun ini karena diintervensi oleh Bank Indonesia. Bank Indonesia intervensi di sini. Nah, dan harga juga turun ya. Setelah yield bond naik, harga turun. Meski bondnya turun karena ini intervensi bukan asing masuk, IHSG langsung turun ke bawah ya, dan turunnya ini lumayan sakit nih, berapa persen kalau ini. Saya ini dulu ya, garisin dulu saat yield bond naik di area sini. Nah, IHSG turun sekitar hampir 20% lebih ya. Bukan hampir tapi 20% lebih. Nah, dan di sini setelah intervensi, asing masih tetap jualan bond Indonesia. Dan yield bond meledak ke angka 7,2% ya. Makanya pada bulan Maret IHSG pun junam ya, turun dalam. Nah, pada bulan Aprilnya yield bond turun dari 7 ke 5,96%. Turun sangat signifikan ya. Karena turun sangat signifikan, IHSG pun ikut naik ke atas, naik ke atas ya. Dan pada saat awal yield bond turun, IHSG sudah mulai naik ya. Nah, di sini sudah mulai naik pada saat yield bond turun seperti itu. Dan pada tahun 2026 bulan Maret nih, awalnya pada bulan Januari ada penguatan yield bond ya. Yield bondnya naik di sini nih pada Januari. Kebetulan IHSG langsung merespon turun karena ancaman dari MSCI. IHSG katanya akan diturunkan ke frontier market ya, tapi nggak jadi. Nah, semenjak Indonesia mau diturunkan ke frontier market, asing panik bukan hanya di IHSG tapi di obligasi juga. Di obligasi mereka panik langsung jual. Lalu panik lagi di sini, jual lagi. Dan di sini ada intervensi oleh BI sehingga bond turun dulu ya, bond turun dulu. Lalu bond naik lagi dan sekarang diintervensi lagi bondnya. Kita hapus dulu biar lebih jelas. Oke. Nah,
Karena yield bond naik, IHSG pun turun ya. Saat yield bond naik lagi, IHSG turun lagi. Saat yield bond melemah karena intervensi oleh BI, IHSG merespon naik nih. Dan pada saat yield bond naik, IHSG langsung merespon turun. Dan sekarang yield bond juga turun tapi diintervensi oleh BI dan tidak ada respon dari IHSG. Seperti itu ya. Dan semoga saja pemerintah punya gebrakan baru agar yield bond turun kembali ke area 5% ya, ke area 6% pas gitu ya. Sehingga IHSG kembali terdorong ke sini nih. Ke area 7.700-an. Kalau 7.700 tembus, bisa lanjut ke 8.412. Ini dari perbandingan dengan obligasi ya. Seperti itu. Dan sepertinya untuk obligasi BI akan mencoba intervensi. Jika intervensi ya IHSG tidak akan naik gitu ya. Jadi untuk bond masih suram. Belum ada inflow dari asing. Kita hapus dulu. Dan kita lihat IHSG kira-kira bisa kemana. Oke. Nah, di sini IHSG lagi pas banget di area ini. Di area support ya. Pas banget di area support di 6723. Tapi masih ada area support lainnya. Yaitu di sini areanya. Nah, di sini di berapa ini? 6523. Lalu ada support lagi, ada gap ya. Di sini ada gap. Nah, di 6145. Dan kalau IHSG bisa ke 4000 atau enggak, kayaknya enggak mungkin ya. Enggak mungkin IHSG ke 4000. Karena harga 4000 ini waktu Covid ya, waktu dilanda Covid. Ke 4000 itu sesuatu yang mustahil gitu ya. Mentok-mentok IHSG turun ke area sini nih. Paling dalam IHSG turun ke area 5700. Ini paling dalam banget, paling deep ya. Paling dalam ke area 5700. Nah, penurunan IHSG ini masih akan berlanjut ya. Dikarenakan MSCI menurunkan banyak bobot Indonesia ya. Dan di pangkas bobotnya itu menyebabkan outflow sebanyak 52 triliun. Dan sekarang baru keluar beberapa triliun ya. Kalau kita cek salah satu klien dari MSCI yaitu BlackRock ya. Kita cek BlackRock. Nah, di sini pada tanggal 13 Mei ya, BlackRock menjual saham Brand Cuan DSSA. Brand Cuan DSSA kebetulan ini saham-saham yang ditendang dari MSCI ya. Dan kebetulan BlackRock adalah klien dari MSCI, jadi wajar mereka jualan ketiga saham ini. Di sini mereka jualan TPIA juga, MMN, SIDO, BSDE, TAPG, AALI, MSIN dikarenakan penurunan bobot ya. Nah, BlackRock ini masih punya saham Brand sebanyak 2 juta lembar saham. Ini baru keluar BlackRock sekitar 400.000 lotan ya. Baru keluar 40 juta, 4 juta ya baru keluar 400 lot keluarnya. Lalu di Cuan tersisa 5,8 juta lot. Ini masih banyak banget ya. 5,8 juta lot senilai 28 juta dolar. Lalu di DSSA masih punya 7,2 juta lot. Dan BlackRock akan terus jualan ya, terus membanjiri saham-saham ini dengan barang ya. Sehingga harganya masih bisa turun, seperti itu. Nah, karena penjualan BlackRock masih besar banget, IHSG masih akan tertekan ya. Dan kemungkinan support di sini akan tertembus nih. Support di sini akan tertembus dan besok bisa saja gap down ya. Atau langsung turun ke sini nih, turun ke bawah ke 6.600-an. Kenapa? Karena BlackRock akan langsung hajar kiri di 3 saham besar ya, dan ketiga saham ini bobot di IHSG sangat besar, sehingga jika turun misalnya kompak 4%, maka IHSG bisa turun sebanyak 1,5% ya. Meski turun 1,5% akan memicu algoritma asing untuk menjual saham-saham lainnya, sehingga penurunannya bisa mencapai 2,5%. Itu lumayan besar ya. Misalnya besok di akhir bursa turun 2,5% ya. Maka IHSG bisa ke area sini. Ke 6559 ya. Atau langsung menyentuh support di 6515 ya. Seperti itu. Sampai akhir Mei
Jika tidak ada inflow, misalnya dari asuransi BUMN seperti BPJS, seperti asuransi lokal, tidak ada pembelian besar, IHSG kemungkinan akan terus turun ya. Karena IHSG outflow-nya sebanyak 52 triliun. Itu sangat besar banget. Dan kemungkinan IHSG bisa ke sini dulu nih. Ke 6 ribuan ya. Mungkin ke 6 ribuan pada bulan Mei ya, ke 6 ribu ke sini. Tutup gap dulu. Turun sekitar 8% pada bulan Mei ya. Kenapa saya yakin turun ke angka ini? Dikarenakan outflow 52 triliun bukan angka yang kecil. Ini angka yang besar. Dan outflow ini terjadi pada saham-saham besar, bukan saham-saham mini ya. Kalau MSIN, terus AALI, outflow-nya bisa diabaikan karena jika mereka ARB juga nggak ngaruh ke indeks ya. Tapi saham-saham besar kayak AMMN, Brand, DSSA, Cuan ini akan berpengaruh. Seperti itu. Tapi kabar baiknya pada bulan Juni itu selesai rebalancing ya, MSCI, IHSG berpotensi rebound. Kita hapus dulu. Nah, misalnya turun ke sini nih, turun ke 6 ribuan ya. Nah, turun ke sini. IHSG bisa rebound kembali pada bulan Juni ke area sini. Kenapa bisa rebound? Dikarenakan IHSG ringan ya. Ringan dari asing. Asingnya udah kabur gitu. Jadi tinggal fund-fund lokal doang. Dan semoga saja fund-fund lokal menahan IHSG ya, seperti itu. Ini bukan nasihat jual beli, ini hanya sharing ya, insight dari saya. Terima kasih telah menonton, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Terima kasih.